Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat timnas dimanapun kalian berada. Ya, jumpa lagi bersama channel Anak Gawang, channel yang membahas tentang seputar bola. Ya, seperti yang kita ketahui, skuad Garuda Indonesia sudah mulai latihan di Bali. Coach Patrick Kluivert, Denny Laza, dan Alex Pastur sudah meracik strategi jitu untuk menghadapi Cina dan Jepang. Namun, ada sebagian pemain yang belum bisa bergabung dalam training camp di Bali, seperti Kevin Dick dan Mads Hilger yang belum bisa karena masih menyisakan pertandingan dengan klubnya ya. Untuk mengetahui berita selengkapnya, langsung saja kita simak videonya, kita langsung reaksi bersama. Hari pertama TC di Bali, sudah ada 22 nama yang hadir. Mau tahu siapa aja? Sebelum gua kasih tahu, bantu follow gua dulu. Hilangin tanda tambah sebelah, dipencet di follow you. Oke, kita lihat siapa aja yang udah hadir. Oke, ini pertama Coach Patrick dan asisten-asistennya dari dia, TC Bali United. Itu asistennya ya. Staf pelatih. Kakak Riki Kambuaya yang pertama. Lalu Riki ada Kambuaya atau Yanchen, Tom Haye, Nata, Lili Pali, siapa lagi? Lili Pali, Sain, Asnawi, Dan James, Egi, Joy Pelpesi, Emil Audero, Ole Romani, Jakob Yance, Reza Arya. Gue nggak selalu susah ngebedain. Nadeo, Marcelino, masih dipercaya. Fernando, Arhan, Sananta, Ivar, dan Rizky Ridho. Bener nggak tadi 22 pemain? Terus 10 pemain yang belum datang, coba siapa? Tulis di kolom komentar. Masih belum komplit ya. Kemarin Rusia, sekarang Uruguay. Timnas kita emang lagi naik daun ya. Siapa sangka setelah Rusia sempat ngelirik, sekarang giliran Uruguay yang pengen nyicipin panasnya perlawanan. Mantap ini sama Uruguay. Semoga terlaksana ya, bisa bertanding melawan timnas Uruguay. Indonesia dengan Uruguay di tahun 2026 nanti. Tapi bisa juga lebih cepat, asal dua negara gercep ngatur jadwal. Kebayang nggak nonton timnas main lawan Valverde, Darwin Núñez, dan juga Ugarte? Menpora juga bilang kalau ini kesempatan emas buat Garuda ngukur kemampuan lawan tim elit dunia. Dan yang lebih mantep lagi, kalau matchnya masuk kalender FIFA, bisa nambah poin ranking kita juga. Siapa coba yang nggak pengen lihat Indonesia naik peringkat dan makin ditakutin di Asia? Tapi ingat, ini bukan cuma soal show off, ini tentang pembuktian bahwa timnas kita udah layak dilirik dunia. Bukan cuma jadi tuan rumah, tapi juga jadi lawan yang patut dihormati. Jadi siap-siap aja, tahun depan bisa jadi tahun penuh kejutan. Uruguay datang, GBK penuh, Garuda terbang tinggi. Dari dulu, ini kan mimpi kita, selalu langganan lawan tim besar. Dan sekarang, mimpi itu mulai diketok pintunya. Persiapan pemusatan latihan nasional yang dijadwalkan mulai pada 26 Mei, para pemain yang berkiprah di liga-liga Eropa kini tengah bergerak menuju tanah air, khususnya ke Pulau Dewata, Bali. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ole Romani, Ivar Jenner, Shane Patinama, Stefano Lillipali, dan Asnawi Mangkualam termasuk dalam gelombang awal yang lebih cepat bergabung. Kondisi serupa juga terlihat dari gelandang kreatif Tom Haye. Ia menginformasikan perjalanannya menuju Bali lewat unggahan pribadi pada 24 Mei. Tak ketinggalan tandemnya di lini tengah, Joy Pelupesi, yang juga membagikan momen emosional menjelang keberangkatannya ke Indonesia. Beberapa foto dari jendela pesawat hingga pelukan hangat dengan buah hatinya memberikan gambaran semangat yang dibawa para pemain diaspora ke dalam skuad nasional. Guys, ada info baru nih. Eropa, kabar dari pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Kevin Dick ya bersama FC Copenhagen, klubnya berhasil menjuarai Liga Denmark. Dan Jai bersama Venezia klubnya harus degradasi ke Serie B. Dan Mesiljas bersama klubnya FC Twente kalah di final playoff. Semoga kedepannya lebih baik lagi lah ya bersama Venezia atau Kevin Dick berhasil meraih gelar juara Liga Denmark bersama FC Copenhagen. Kevin Dick juga mencetak 11 gol di semua kompetisi musim ini dan membuat dirinya berstatus top skor klub.
Sementara Messi just kalah AZ Alkmaar dengan skor 3-2 dalam mantap. playoff perebutan satu tiket Gila. wakil Belanda ke Liga Konferensi Eropa. Sampai Messi sayang juga bro ya. menderita cedera di kepala. Habis ini gabung ke timnas Indonesia ya. Semangat. Pokoknya kita harapkan itu doakan yang terbaik lah untuk Semangat, para semangat, pemain semangat. timnas Pokoknya Indonesia dan semangat. langsung bergabung ke Bali. Garuda Let's go Garuda, di berapa dadaku. timnas? Kevin Dix bikin sejarah, pemain timnas Indonesia pertama yang juara Liga Denmark. Kevin Dix resmi cetak sejarah jadi pemain timnas Indonesia pertama yang sukses angkat trofi di Liga Denmark bareng FC Copenhagen di laga terakhir musim 2024-2025. Untuk pertandingan seru lainnya, klik link di bio. Kevin Dix yang baru comeback dari cedera langsung unjuk gigi. Masuk dari bangku cadangan, doi sukses cetak gol lewat penalti dan bantu timnya menang telak 3-0 atas North Jylland. Kemenangan ini juga jadi kunci Copenhagen ngunci gelar juara dengan selisih cuma 1 poin dari rival beratnya, Midtjylland. Gelar ini jadi yang ketiga buat Kevin Dix selama di Denmark dan jadi momen perpisahan yang manis banget sebelum ia cabut ke Bundesliga musim depan bareng Borussia Mönchengladbach. Dari cedera bangkit terus nyetak gol di laga penentuan. Ini sih gokil banget. Setelah berhasil Gokil. masuk ke dalam Best 11 League On Liga 1, Rizky Ridho mendapatkan ajakan dari rekan-rekan di Rizky timnas Ridho. Indonesia untuk segera abroad bermain di Eropa. Ho. Iya, Bahaya, harus itu. bahaya. Harus. Mari kita bahas, boy. Ini untuk nama-nama team of the season di Liga 1. Harusnya sih Liga Sawah. Rizky Ridho Kalian bisa lihat sudah nama-namanya layak lah ya di sini. untuk upload Gua ya. sengaja nggak ngebahas ini, boy, karena yang menurut gua nggak fair lah. Musim kemarin gua Jangan main di Liga Indonesia 1 terus sama lah ya. sekali. Tapi insya Allah musim depan Ya, gua ngikutin. pokoknya Kalau sih sanggup, ya kalau sanggup. nyepelein, tapi Dan Rizky Ridho lebih masuk baik ke ya dalam salah upload satu dari biar 11 pemain performanya tadi. Oke, dan kongres. skill-skillnya Dan bisa langsung diasah direspon oleh lagi beberapa ya. pemain timnas. 3 diantaranya ada Wahaji, El diragukan, Joy Pelupesi, dan El penantian Kevin Dix. Come to Europe. I agree with Orat Mangut. Waduh, dulu pernah ada pria pemberani yang Teman-temannya ya pada itu memberi semangat untuk upload ya. tapi dia malah di gue gak tau ya ini kontraknya si Ridho ini sampai kapan di Persija. Tentunya selama dia masih ada kontrak nih. Kalau ada tim yang mau beli dia harus menebus klausul kontraknya. Tolong ya teman-teman Jikmania aku, sohib aku yang ngajak abroad itu bukan gua, tapi tuh tadi ada Kevin Dix, ada Ragnar, ada Joy Pelupesi. Oke, brother? Tapi kalau dari gue pribadi, semoga kalau misalnya ada tim yang mau tebus klausulnya, Ridho mau berkarir ke luar. Kalau menurut kalian gimana, boy? Apakah udah saatnya Rizky Ridho untuk abroad bermain di luar atau Iya, sudah bermain saatnya di lah. Liga 1 aja? Tulis di bawah ya. Iya. Terima kasih, brother. Jangan lupa di follow tapi sebuah selanjutnya. Bye. Namanya Rizky Ridho, follow. usianya baru 23, tapi mainnya udah kayak legenda. Bukan sekedar pemain belakang biasa, tapi Keren tembok sih, hidup di lini Rizky pertahanan Ridho. Persija. Dari pekan pertama Gila. sampai pekan 34, dia main kayak mesin yang gak pernah telat. Gak ada drama, gak banyak gaya, tapi selalu hadir di saat paling berbahaya. Bola-bola liar dia jinakan, serangan lawan dia matikan. Kalau ada Ridho di belakang, lawan pasti mikir 2 kali buat nyerang. Badan boleh muda, tapi mentalnya tua. Kipernya aman Kapten lah ya, Persija, pokoknya. pemimpin di lapangan, ngatur ritme, teriak komando, pasang badan. Dan musim ini, Ridho bukan cuma jadi benteng kokoh, tapi juga jadi sorotan. Gol ke gawang Arema bukan gol biasa, itu karya maha indah. Tendangan satu kali, indah masuknya banget. elegan Golnya sekali, bagus, dingin, bagus presisi, golnya. dan bikin Asli, geger satu keren, negeri. keren. Akhirnya, dia dinobatkan masuk Best 11 Liga 1, dan golnya dinobatkan paling keren se-Indonesia. Rizky Ridho bukan cuma pemain, dia lambang harapan yang mulai nyata di sepak bola kita. Muda, berani, dan punya nyali besar. Kualitasnya Bikin kita ya, percaya sudah kalau mulai masa depan kelihatan timnas pokoknya. nggak suram, malah makin gemilang. Berikut ini skenario yang bisa mengantar Merah Putih terbang ke Piala Dunia 2026 tanpa melalui babak 4. Indonesia harus menang di 2 laga tersisa, yakni versus Cina dan Jepang. 2-0 Kemudian sama Australia harus tumbang di 2 pertandingan terakhir. Dan Arab 0-1 Saudi setidaknya harus sama seri Jepang. sekali. Dengan begitu, Indonesia bisa menempati posisi kedua klasemen akhir dengan raihan poin 15. Bisa sih, bisa lah ya. Tetap optimis ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman, berita yang saya sajikan. Terima kasih untuk waktunya menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, share, and comment di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.